baru kali ini saya melihat kolaborasi yang luar biasa antara pemerintah daerah melalui Kesra sampai ke dengan Basnas. Jadi bukan hanya berlomba-lomba untuk mengumpulkan JIS-nya, tapi bagaimana kita berlomba-lomba menyalurkan, mendistribusikan JIS itu. Nah, sehingga trust-nya terbangun. Itu hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa habar dan sana, busu, gembok, segala yang ada di Kutai Kartanegara, para muzaki yang sedang menonton program ini. Bertemu lagi etam di acara Kesah Basnas, Kesah Odak Zakatnya Urang Kuka. Alhamdulillah hari ini di season kali ini etam ada tamu nih, orang yang selama ini yang alhamdulillah beberapa tahun ini memberikan support dari bagian beliau, yaitu di pemerintahan daerah di bidang Kesra Pak ya, Bapak Dendi Dirwan Pak Reza. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kita Pak, berjaket nih enggak nih, sehat-sehat aja daerahnya. Alhamdulillah sehat dan masih waras. Iya, alhamdulillah. Tentunya berkisah pada kali ini teman dengan beliau, tentunya kita akan bahas tentang, karena ini kisah zakat, maka kita akan mengisahkan apa sih sebenarnya zakat yang alhamdulillah perkembangannya di beberapa tahun ini melesat, dan pada hari ini kita akan membahas tema di balik kepercayaan muzaki, yaitu ada kolaborasi Kesra, Kutai Kartanegara, pemerintah daerah, dan Badan Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mensejahterakan masyarakat Kutai Kartanegara. Nah, jadi alhamdulillah makasih banyak nih Pak Yo, bisa hadir di sini bersama-sama. Mungkin ada beberapa hal-hal yang kita akan coba diskusikan. Contohnya kira-kira bisakah kita kisahkan Pak Kesra itu dan tugas dan fungsinya kenapa sampai ke Basnas nih Pak, polanya itu tegak mana? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ihsan. Jadi bagian kesejahteraan rakyat ini adalah salah satu bagian yang ada di sekretariat daerah yang memang mempunyai tugas dan fungsi urusan kesejahteraan rakyat, baik itu di bidang keagamaan, di bidang kesejahteraan masyarakat, dan di bidang kesejahteraan sosial. Jadi memang core bisnisnya ada 3 yang diurusinya. Kenapa ini bersentuhan dengan Basnas? Karena Basnas adalah salah satu lembaga keagamaan yang memang intens menangani masalah zakat, infak, dan sedekah. Jadi Basnas ini merupakan mitra pemerintah daerah. Nah, kebetulan 2 tahun sampai dengan 3 tahun ini hibah dari pemerintah daerah itu anggarannya ada di bagian kesejahteraan rakyat. Nah, itulah sekilas dari bagian kesejahteraan rakyat yang memang di bawah koordinasi asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Ya. Terus kira-kira Pak, selama berapa tahun nih, 3 tahun nih lah Pak ya, selama kita menjabat sebagai Kasih Kesra, Kabak Kesra Pak ya, Kabak Kesra itu apa saja kerjasama yang sudah dilakukan Pak antara Kesra dengan Basnas selain yang tadi ada hibahnya gitu. Ya. Jadi kurang lebih selama 3 tahun setengah, 3 tahun 6 bulan ini kita bersinergi dan berkolaborasi dengan Basnas Kutai Kartanegara di bidang pendidikan, kemudian di bidang kesehatan, di bidang pemberdayaan, di bidang UMKM. Kita mempunyai target-target yang memang diperjanjikan antara sekretaris daerah, dalam hal ini mewakili pemerintah daerah, dengan ketua Basnas. Jadi dari besaran belanja hibah yang diberikan ada target yang harus dilaksanakan. Alhamdulillah
3 tahun berturut-turut ini target itu bisa tercapai, dan pengumpulan pun bisa tercapai. Dan yang paling terpenting adalah membangun kepercayaan Kerawan Deng Sana Etam yang ada di Kutai Kartanegara. Dalam hal ini mujaki-mujaki yang ada di 193 desa, 44 kelurahan, dan 20 kecamatan yang ada di Kutai Kartanegara. Ya, berarti memang perannya sangat bunyi ketua Basnas tuh Pak, apa? Namun ada cangkok tuh ada tutupnya gitu ya. Iya. Ya dia mau ada sendok tuh ada garpunya. Nah, itu saya sepasang gitu ya Pak. Saling melengkapi gitu Pak, alhamdulillah. Nah, kira-kira Pak, kesan yang kita rasakan selama kerjasama dengan Basnas ini apa Pak? Dari diri kita melihat Basnas dan Kesra dalam kolaborasi program yang dah dilakukan selama ini. Ya, kalau secara pribadi dan jabatan luar biasa kerjasama, kolaborasi dan sinergi yang selama ini terbangun dengan Basnas, dengan anggotanya Basnas. Jadi banyak inovasi-inovasi yang dilahirkan, banyak inovasi-inovasi yang diciptakan. Karena inovasi itu bukan untuk dicari, tapi inovasi itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh organisasi. Nah, salah satunya saja ketika kita bicara rumah tidak layak huni. Ya. Nah, kamu di Basnas tuh namanya LHB. RHB. Kalau di Pemda kan RTLH. RTLH. Ada sesuatu dan lain hal yang tidak bisa dieksekusi oleh pemerintah daerah, maka disitulah Basnas hadir. Kemudian pemberdayaan yang sangat-sangat luar biasa inovasinya. Kita bisa memberdayakan berdasarkan potensi-potensi yang ada di daerah. Nah, apalagi nanti kalau memang bisa terwujud pemikiran-pemikiran baru bahwa kita pemberdayaan dengan pendekatan rumah ibadah. Misalnya kita pendekatan masjid besar yang ada di kecamatan, berdasarkan potensinya apa nanti berbasis masjid. Sehingga mujaki-mujaki itu bisa terorganisir di masjid-masjid tersebut dan bisa memberikan dampak dan manfaat bagi mustahik yang ada di kecamatan tersebut. Contohnya Tegak misalnya, Tegak Pak ya, dari luar tuh ada dalam misalnya saya sebutkan nih, ada Eramat, Indomat, macam-macam. Etam punya produk seorang, namanya kalau Basnas tuh Jetmart, tapi Jetmartnya berbasis masjid. Ya, Jetmart berbasis masjid, kemudian sawah berbasis masjid menggunakan dana JIS. Kemudian peternakan berbasis masjid menggunakan dana JIS. Nah, itu yang inovasi-inovasi itu yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa mewujudkan, karena setiap tahunnya kita akan berupaya untuk mengeskalasi target-target dan inovasi yang sudah ada. Ya, alhamdulillah nih Pak. Saya selaku juga selain presenter hari ini berkisah nih Pak, hampir berapa tahun dah? Berapa tahun? Dari 2005 berapa tahun? 2005 sekarang 20 tahun. 20 tahun, Mak. Lawas deh hitungannya. Ngabdi di Basnas ini, dan baru kali ini saya melihat kolaborasi yang luar biasa antara pemerintah daerah melalui Kesra sampai ke dengan Basnas yang melahirkan buktinya hari ini pendapatan kita, kepercayaannya meningkat pesat. Belum sampai akhir tahun sudah sampai 8 miliar lebih. Belum lagi alhamdulillah kolaborasi yang kemarin sudah dilakukan dengan dukungannya pemerintah juga melalui apa tadi tuh Pak? Perjanjian kinerja Pak ya. Ini insya Allah 2-3 bulan nih Pak, 20 RHB terselesaikan. Mungkin bisa nambah Pak. Berarti bisa di atas daripada target yuk. Iya. Dan rata-rata memang itu yang memang jadi apa yang memang, dan karena ini juga bagian dari bagaimana mengatasi atau memberantas atau mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kutai Kartanegara. Itu yang digawali oleh para mujaki mustahik di Kutai Kartanegara.
Jadi bukan hanya berlomba-lomba untuk mengumpulkan JIS-nya, tapi bagaimana etam berlomba-lomba menyalurkan, mendistribusikan JIS itu. Iya. Nah, sehingga apa? Trust-nya terbangun. Iya. Itu pembedanya Basnas Wayah ini kan? Ya itu Pak. Dan gara-gara ada digital nih bisa dikesahkan mah. Dulu kan data mahal, baru pola bulletin gitu kan. Orang bisa menemukan mana RHB-nya. Oh, ada di Loipuh, ada di Kota Bangun, ada di Semboja. Bahkan ini insya Allah Pak, ada di Hulu Pak, ada di Kembang Janggut, di Kenohan sampai ke Tabang. Iya, jadi tidak hanya di sekitar Kutai di Tenggarong sekitarnya, tapi ini kalau bisa 20 kecamatan segalanya bisa sasar segala. Dan ini bagian dari komitmen Basnas dengan pemerintah tentunya. Nah, kira-kira Pak, menurut kita kolaborasi untuk tahun depan ini apa Pak penguat-penguatnya nih Pak menurut kita? Ya, jadi mungkin karena tadi ada bahasa eskalasi dan itu selalu disampaikan oleh Pak Bupati Etam di setiap sambutan resminya. Nah, Etam bisa mengeskalasi yang sudah ada. Misalnya saja kalau Etam melihat program strategis dari pemerintah pusat, makan bergizi gratis. Di kabupaten pun ada program Kukar Idaman Terbaik, yaitu makan bergizi gratis. Yang segmen sasarannya itu lansia, kemudian PAUD, kemudian ibu menyusui, ibu hamil, dan segmen itu akan berbeda dengan program yang di pusat. Nah, Etam sama-sama tahu kan, tahun muka itu APBD Etam turun. Ya. Berarti Etam dari sekarang harus sinergi, harus kolaborasi. Harapannya Basnas bisa mengisi proporsi itu tahun muka. MBG hal yang baru bagi Basnas. Ya. Nah, bisa masuk di lini tersebut. Nah, itu salah satu contohnya saja. Nah, selain nanti misalnya Etam bisa mengeskalasi bagaimana di sektor pendidikan yang tadinya mungkin Etamku publikasi infografis Nida, siapa tahun dia tahun muka Basnas bisa membuka beasiswa pendidikan Basnas. Ya. Dengan mendaftar di website atau seperti apa. Ya. Insya Allah, Pak. Jadi itu Etam bisa kolaborasi. Belum lagi dengan pelayanan kesehatan gratis. Pelayanan kesehatan gratis kalau di perjanjian kinerja Basnas ada juga sektor kesehatan. Nah, itu Etam bisa tingkatkan lagi kolaborasinya di situ. Selain memang Etam harus mengajak perusahaan-perusahaan tadi, baik itu perusahaan pertambangan, perusahaan sawit, tapi sasaran Etam adalah subkonnya, yang sub tenaga kerja ya. Jadi jakat profesinya ya, itulah yang Etam kejar dia untuk meningkatkan pengumpulan JIS Etam dan nantinya membawa dampak bagi masyarakat Kutai Kartanegara. Ya. Jadi kisah kita tadi baru ingat saya Pak. Kebetulan tahun ini, tahun muka itu insya Allah kan. Jadi pelayanan itu dia berbasis digital Pak. Karena kemarin apa yang sudah kita sampaikan itu beberapa Basnas lain kebetulan ternyata sudah membuat itu. Dan itu sudah kami lihat dan kita targetkan insya Allah awal tahun Januari kalau misal tuh semuanya layanan dan berbasis data. Jadi siapa aja munjere jauh dari Tabang, dari Kenohan, Pak jalan rusak misalnya, cukup lihat websitenya Basnas, daftar di situ, kami akan layani dan kami akan datang untuk mengecek kebenaran dan kami akan siap membantu karena kami bagian dari lembaga non struktural yang membantu pemerintah dalam visi misinya mengentaskan dan mensejahterakan masyarakat di Kota Kartanegara. Terakhir nih Pak Kabak, pesan dan harapan kita Pak untuk masyarakat Etam dan Basnas di Kota Kartanegara nih Pak Kabak. Mohon izin Pak. Ya, pesan untuk masyarakat, salurkan zakat infak sedekahnya melalui Odah Berzakat Etam di Basnas Kukar. Jangan diragukan, insya Allah amanah dan tepat sasaran untuk pendayagunaan dan pendistribusian zakat infak sedekahnya.
Nah, untuk Basnas Kutai Kartanegara, jangan berhenti untuk berinovasi. Eskalasi terus, inovasi terus, kita tingkatkan terus, karena ini merupakan amal jariah etam. Ya, Ustaz. Tabungan etam di akhirat dia. Siapa tahu etam nih tahu jo umur etam. Nah, inilah yang mengantarkan etam ke kebaikan dia. Jadi kawan-kawan di Basnas, jangan berhenti untuk berinovasi. Ya. Insya Allah saya pun selalu support dengan pemerintah daerah. Terima kasih Pak Kabak atas waktu dan pemaparannya. Di Bekesah Basnas ini jadi satu wawasan untuk para audiens yang bisa melihat melalui YouTube, Facebook, dan TikTok ya. TikTok juga. Jadi bisa dilihat, oh Basnas tuh seperti ini. Kemana pitis kami nih, kemana jakat kami, Pak kami bisa dilihat. Dan hari ini pemerintah daerah diwakili oleh Bapak Kabak Kesra, Pak Lendi, menyampaikan nih beberapa di balik kepercayaan Muzaki ini ada pemerintah yang selalu mendukung dan mensupport Badan Amil Zakat Nasional Kutai Kartanegara yang sampai hari ini dan kemarin kami juga mendapatkan award dari Basnas RI, yaitu apa yang menunjuk tadi Pak, inovasi terbaik itu ada di Basnas Kutai Kartanegara, alhamdulillah. Dan ini menjadi semangat kami selalu untuk mendukung visi misi Pak Bupati, Pak Wakil, tentunya pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mensejahterakan masyarakat di Kutai Kartanegara. Terima kasih Pak Kabak atas kehadirannya. Etam bertemu lagi di segmen dan sesi berikutnya di Kesah Basnas, Kesah Oda Zakatnya Urang Kukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.